Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdan Dwi Yusuf, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tangerang dari Prodi Teknik Informatika. Saya di sini akan mewakili kelompok satu untuk menjelaskan fitur situs web pada Udo ini. Di sini kita sudah muncul aplikasi menu utama, dashboard utama. Di sini banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan, yang bisa kita gunakan juga. Oke, di sini saya menggunakan Udo dengan bahasa Indonesia ya. Jadi kalau misalkan kalian ada yang menggunakan bahasa Inggris juga tidak masalah. Hanya cuma berbeda bahasa saja, tidak ada beda dari segi fitur atau dan lain-lain. Oke, karena saya sudah menginstal situs web, dia nanti akan muncul di sini di icon jendela ini di pojok kiri atas. Nanti akan muncul berbagai macam fitur yang sudah kita install. Di sini saya sudah ada install penjualan, itu fitur situs web, e-learning, penagihan, karyawan, pengeluaran, dan live chat. Karena kali ini saya akan membahas tentang situs web, jadi kita akan membahas situs web. Kita klik. Kalau misalkan kalian belum mempunyai sebuah website atau belum mendesain sama sekali, ini akan muncul seperti ini. Jika tampilan seperti ini, kita tinggal klik go to website, lalu akan beranda defaultnya akan seperti ini. Sekarang tinggal kita sunting. Oke, jika kita sunting ini, kita akan mendesain halaman beranda tadi. Jadi kalau awalnya tadi putih, jadi kita bisa memberikan sebuah sedikit sentuhan atau pemanis agar tidak terlalu monoton ya tampilan beranda kita. Jadi untuk bagian cover kalian bisa pilih cover, tinggal diseret, drag and drop ke tengah sini. Nah ini bisa kalian edit juga. Di sini kita akan masukkan medianya kelompok 1. Deskripsinya adalah kelompok paling kece di antara kelompok lainnya. Oke, kalau sudah, ini kita bisa sebelah kiri ini juga ada ini menu untuk editnya. Bisa kita ganti font-fontnya, warna latar belakangnya, atau filternya, atau scroll-nya, itu bisa kita lalu muncul tampilan berandanya kita akan seperti ini. Oke, jika kalian tidak ingin tampilan website sesimpel ini, sebenarnya kita masih bisa menambahkan beberapa features ya, dengan cara kita ngeklik di sini. Nah, kalian bisa lihat di pojok kiri ini akan ada banyak sekali features yang bisa kalian tambahkan kepada website kalian. Jika kalian sudah menginstal beberapa features di dashboard utama tadi, di sini nanti akan muncul dan misalkan kalian tambahkan ke dalam website kalian sesuai selera saja. Oke. Di sini saya coba akan menambahkan sebuah. Nah, ini bisa kalian tambahkan. Diklik ini. Ya, ini yang saya tambahkan. Coba kita masukkan image gallery. Ini coba kita tambahkan di bawah. Kita klik add image. Nah, ini sebenarnya gambar ini bukan gambar dari data pribadi kita atau data di PC kita, tapi ini gambar ini adalah gambar yang sudah disediakan oleh dari Udo sendiri.
ya. Jadi dari Udu pun sudah menyediakan gambar-gambar ini untuk company team ya. Kita masuk company team, kita taruh di bawah gambar aja kali ya, di sini. Nah, ini yang akan muncul. Ini sebenarnya nanti bisa kalian edit. Ini tim-tim kalian. Misalkan kita namain Ramdan masuk CIO. Ini biarkan saja deskripsinya. Oke, ini tadi kita sudah pakai fitur tim tadi ya. Ini company team. Ini sebenarnya kalian bisa edit sesuka hati kalian. Kalian bisa edit namanya, edit deskripsinya, sesuka hati kalian. Oke. Jika sudah kita klik simpan, kita akan melihat hasilnya. Oke, sudah muncul ya. Di comparison timnya tadi kita sudah masukkan di paling bawah. Ini adalah gambar yang tadi kita sematkan. Ini juga ada fitur slideshow. Coba terakhir kita tambahkan features kita tambah apa mungkin ya. Features pada fitur pertama, fitur kedua, fitur ketiga. Oke, coba kita klik simpan. Jika sudah seperti ini, kita sudah mendesain website kita. Lalu pertanyaannya, apakah masing-masing feature yang sudah kita masukkan ini dalam website kita ini, apakah kita bisa hapus? Jawabannya adalah bisa. Caranya adalah kita klik sunting tadi, lalu ini masing-masing kita bisa bisa kita editkan. Caranya adalah tinggal kita klik ini, lalu kalian tinggal pilih ini, hapus blok. Sama yang ini juga kita hapus blok, gitu. Jadi nanti dia otomatis akan hilang. Kita klik simpan, menghapus sebuah features yang dirasa tidak cocok untuk web kita ya. Selanjutnya jika ada pertanyaan seperti ini kan kita di sini ada nama your website. Apakah nama your website ini bisa kita ubah dengan sesuai yang kita inginkan atau tidak? Jawabannya adalah bisa. Caranya adalah kita masuk ke bagian my account, tinggal diklik ini, ada satu logout my account, lalu kita masuk ke bagian settings. Jika sudah masuk ke bagian settings, nanti kita akan masuk ke bagian situs web. Nah, di sini akan ada muncul nama websitenya, my website. Sesuai dengan apa yang muncul di sini, ini kita bisa ubah sesuai yang kita inginkan. Misalkan kita masukkan ERP1 company, lalu kita di sini ubah ERP1
kalau sudah, kita klik simpan. Kalau sudah jadi di sini, kita klik simpan. Oke, kalau sudah kan ini kita sudah simpan dan kita sudah ubah nama website yang akan kita tampilkan pada ERP kita. Lalu selanjutnya adalah kita akan coba mengubah ini nama website logo. Kita coba pilih yang ini. Kalau sudah seperti ini, kita klik simpan. Oke, seharusnya sudah berubah ya. Coba kita refresh. Oke, ini harusnya karena gambarnya harusnya besar, tapi karena ini untuk logo saja, jadi jadinya kecil sih. Tapi tidak apa-apa. Yang penting tadi dari sebelumnya menjadi yang tadi sebelumnya adalah your website menjadi logo seperti ini. Jadi itu berarti ini kita bisa ubah. Ini pun sudah kita ubah juga kan namanya tadi yang sudah kita setting di sini. ERP One Company. Oke, lalu terakhir jika ada pertanyaan lagi, bagaimana jika ada orang lain yang ingin mengunjungi website kita tapi mereka tidak bisa berbahasa Indonesia atau tidak bisa berbahasa Inggris? Jawabannya gampang. Kita tinggal add language sini, lalu tinggal masukkan bahasa. Misalkan kita tulis Japanese, itu di mana? Japanese. Tinggal di enter, lalu klik keyboard. Tunggu sampai selesai. Oke. Kalian sini kalian bisa melihat bahasa sudah menjepang semua ya. Itu berarti kita bisa menambahkan beberapa bahasa yang kita inginkan. Coba kita ubah kembali ke bahasa Indonesia. Oke, sudah seperti semula. Jadi gitu. Sebenarnya simpel untuk desain website dari Udu ini. Kita hanya tinggal mengedit saja dengan memasukkan gambar sesuai selera kita, tinggal mengedit nama ini nama yang kita inginkan. Lalu kita bisa juga memasukkan bahasa yang juga yang kita inginkan tadi dan lain-lain. Mungkin kalian akan bingung kenapa kita bisa dengan mudahnya membuat tampilan website seperti ini, sedangkan yang kita tahu membuat website itu dibilang mudah juga enggak, dibilang sulit sepertinya iya. Karena membuat website ini kan seperti pasti membutuhkan source code atau script code yang banyak ya, yang bisa beratus-ratusan baris halaman. Jika kalian mengeceknya sebenarnya bisa, kita tinggal klik penyesuaian, lalu ada di sini HTML atau CSS atau JavaScript editor. Kalian di sini bisa melihat macam-macam source code ya untuk halaman yang telah kita buat. Di sini ada kelasnya, di sini juga dia memakai div, memakai section juga. Nah, di sini kalian bisa melihat scriptnya. Yang seperti saya bilang tadi, pasti membutuhkan setidaknya ratusan baris ya, dan ini benar mereka membutuhkan ratusan baris untuk scriptnya. Ini kita tutup saja. Oke. Seperti cukup segitu saja penjelasan dari saya. Tadi kita sudah membuat tampilan website yang tadinya hanya putih polos begitu saja, akhirnya kita bisa memasukkan beberapa gambar dan tulisan. Kita juga bisa mengedit logo perusahaan. Lalu kita bisa juga membuat nama website kita tidak hanya yourwebsite.com, tapi kita bisa edit sesuai yang kita inginkan di sini dengan cara yang ada di setting ini. Lalu kita juga bisa memasukkan berbagai macam bahasa dengan hanya tinggal mengklik saja. Oke, mudah-mudahan kalian bisa mengikutinya, dan mohon maaf kalau saya berbicaranya agak
agak-agak berantakan karena saya memang tidak terbiasa jika berbicara harus di depan kamera atau berbicara di rekam seperti ini. Oke, cukup segitu saja untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.